ketika ditinggal mati oleh suaminya. Kan awalnya setahun ayat. Ya, kalau kita baca ayat itu ada dalam Al-Quran ayat tentang masa berkabung kita perempuan nggak boleh keluar, nggak boleh kemana-mana, masa iddah. Iddah wafat itu awalnya setahun, tapi hukum itu binasa oleh Al-Quran diganti dengan arba'ata ashhurin wa asyra, diganti hanya dengan 4 bulan 10 hari. Hukumnya diganti, tapi bacaannya di Al-Quran masih ada. Nah, itu begitu, itu dimaksud dengan nasah. Maka tadi orang yang haid atau orang yang junub ketika membaca Al-Quran yang tilawahnya bacaannya sudah dinasah, itu boleh. Faslun, ini adalah suatu fasa kita lam yajid al-junubu wal haidu ma'an tayammama. Apabila wanita orang yang junub dan wanita yang haid tidak menemukan ma'an kepada air tayammama, maka dia bertayammum. Wa yubahu lahu, maka dibolehkan lahu baginya al-qira'atu, apa membaca Al-Quran, wa salatu dan salat, wa ghairuhuma dan selain keduanya. Orang yang junub, orang yang haid menemukan air, dia tayammum. Maka kalau sudah tayammum boleh dipakai untuk sholat, baca Al-Quran dan selain sholat dan baca Quran. Ya, ketentuan tayammum ini berlaku. Kalau yang wajib hanya untuk satu tayammum, tapi kalau yang sunnah bisa untuk beberapa sholat dengan satu tayammum. Ya, ketentuan itu masih berlaku. Fa'in ahdasa, jika hadas maka harumat alaihi as-salatu, maka diharamkan alaihi atasnya as-salatu, apa sholat. Walam tahrum alaihi al-qira'atu wal julusu fil masjid, dan tidak haram atasnya, atas orang yang hadas tadi, al-qira'atu, apa membaca, wal julusu dan duduk fil masjid, di masjid, wa ghairuhuma, dan tidak haram selain keduanya, mimma dari apa-apa la yahrumu 'alal muhdis, tidak haram atas orang yang hadas. Ini kasusnya begini. Ada orang junub, ada orang haid, sudah dalam masa sucinya, tapi nggak nemu ayat. Oh, solusinya tayammum. Kalau udah tayammum kan boleh sholat, boleh baca Quran, atau boleh aktivitas yang lainnya yang membutuhkan kepada kesucian. Nah, bagaimana kalau sudah hadas misalnya? Wanita yang junub hadas, setelah dia tayammum, hilok kalau dikentut, kan begitu. Hilok kalau dikencing, kan begitu. Makanya bagaimana kalau dia hadas setelah dia melakukan tayammum, baik bagi wanita yang haid atau laki-laki yang junub, maka itu haram untuk sholat. Tapi tidak haram, katanya ulama, untuk baca Al-Quran dan duduk di masjid. Nah, hukumnya itu sama seperti orang yang tidak haram dalam keadaan hadas kecil. Nah, itu begitu. Paham begitu urutan-urutan itu? Rentetan itu begitu. Jadi orang yang junub, orang yang haid, dia mau sholat terus tayammum, habis sholat dia kan kentut, maka habis itu ya haram sholat, tapi nggak haram lagi baca Al-Quran. Jadi dengan hanya membaca tanpa menyentuh, kan punya hadas soalnya. Kemudian juga duduk di masjid, itu tidak apa. Kama sebagaimana idza salah, apabila ada orang mandi junub, suma ahdasa, kemudian dia hadas, sama juga nggak apa. Habis kumpul sama istrinya, mandi, terus kentut, apakah nggak boleh dia masuk masjid? Boleh. Nah, sama seperti tadi kasih saya dari Imam Nawawi, sama seperti tadi wanita yang haid sucinya dengan tayammum, bukan berarti guli-guli. Tapi tetap caranya hanya wajah dan kedua tangan. Kemudian hadas, ya boleh untuk dia masuk masjid dan baca Al-Quran. Wahada ada ini mimma ialah termasuk sesuatu yus'alu yang ditanya anu apa-apa, wa yustaghrabu dan dianggap asing apa-apa. Fayuqalu, maka ditanya, junubun, orang yang junub, yumna'u minas shalah, dia dilarang melakukan sholat, wala yumna'u min qira'atil Qur'an wal julusi fil masjid, dan tidak dilarang membaca Al-Quran wal julusi dan duduk fil masjid, di masjid, bighairi daruratin, tanpa adanya darurat. Kaifa suratuhu, bagaimana gambarannya? Fahadihi suratuhu, maka ini adalah gambaran. Semisal
dibuatkan kayak pertanyaan ini. Ada orang yang junub atau wanita yang haid. Dia dilarang sholat, tapi tidak dilarang baca Al-Quran dan duduk di masjid. Gambarnya seperti tadi. Wanita yang haid atau lelaki yang junub, sucinya pakai tayamum. Kemudian dia hadas, maka saat itu yang dilarang hanya sholat, tapi tidak baca Al-Quran dan duduk di masjid. Summa kemudian la farqa, tidak ada perbedaan fima di dalam keterangan dzakarnahu yang telah kami tuturkan, yang telah kami sebutkan, baina tayammumil junubi, antara tayamumnya orang yang junub, fil hadari tidak bepergian, wasafari dan bepergian. Wa dzakara ba'du ashabi Syafi'i, dan telah menyebutkan sebagian ashabi Syafi'i, murid-muridnya Imam Syafi'i, annahu wa sesungguhnya idza tayammama, apabila ada orang bertayamum fil hadari di dalam rumah, jadi tidak berpergian, istabaha, maka boleh siapa orang as-salat kepada salat, wala yaqra'u, dan tidak boleh membaca Al-Quran siapa orang pada sesudah salat, wala yajlisu, dan tidak boleh duduk fil masjid di masjid. Wasahihu, menurut pendapat yang sahih, jawazu dzalika, bolehnya hal tersebut, kama qaddamnahu, sebagaimana keterangan yang sudah kami temukan. Di sini jadi ada berbeda di kalangan ulama. Jadi dilihat dulu orang ini tayamumnya dalam keadaan musafir atau tidak. Kalau semisal tidak musafir, yakni hanya diam di dalam rumah, tidak ada air, kemudian dia bersucinya dengan cara tayamum, maka yang boleh itu hanya sholat. Habis sholat udah gak boleh baca Quran. Habis sholat udah gak boleh lagi duduk di masjid. Itu begitu. Jadi harus dilihat dulu, kata ulama lain. Berbeda pendapat nih. Tayamum ini dalam kondisi apa? Musafir atau kagak? Nah kalau kagak musafir, berarti habis sholat udah gak boleh ngapa-ngapain. Gak boleh berduduk di masjid dan gak boleh baca Al-Quran, karena masih dihukumi sama seperti orang yang junub begitu, karena bersucinya hanya tayamum. Nah kalau menurut pendapat yang lainnya sahih, ya boleh, mau bepergian mau kagak itu gitu. Itu perdebatan di kalangan ulama yang kita jadikan perbedaan itu sebagai rahmat, sebagai bentuk kita kasih sayang. Nah, kemudian walau tayammama summa shalla wa qara'a summa ra'a ma'an yalzamuhu isti'maluhu fa innahu yahrumu 'alaihi al-qira'atu wa jami'u ma yahrumu 'alal junubi hatta yattasila. Walau tayammama, seandainya ada orang tayammum, summa shalla, kemudian dia melakukan salat, wa qara'a, dan dia membaca Al-Qur'an, summa ra'a ma'an, kemudian dia melihat air, yalzamuhu, maka wajib kepadanya isti'maluhu, apa, menggunakan air. Fa'innahu, karena sesungguhnya yahrumu, haram, alaihi, atas orang yang bertayamum, al-qira'atu, apa, membaca Al-Quran, wa jami'uma, dan segala aktivitas yahrumu yang haram, alal junubi, atas orang yang junub, hatta yaktasila, sampai dia mandi. Semisal tadi wanita yang haid atau orang yang junub, sucinya dengan tayamum, kan dia sholat tuh akhirnya, kemudian dia baca Quran. Pas dia baca Al-Quran, ternyata kerannya hidup, pumpnya hidup, kerecak itu tuh air di rumah. Maka saat itu dia harus wajib menggunakan air. Baca Qurannya saat itu menjadi haram. Duduk di masjidnya juga saat itu menjadi haram. Kenapa? Karena airnya udah hidup, menjadi tidak haram sampai dia mau mandi. Nah itu begitu. Kalau airnya tiba-tiba hidup. Nah kemudian walau tayammama wa shalla wa qara'a tsumma arada at-tayammuma li hadasin aw li fariidatin ukhra aw li ghairi dzalik fa innahu la yahrum. Walau tayammama, seandainya ada orang tayammum, wa shalla, dan dia melakukan salat, wa qara'a, dan dia membaca Al-Qur'an, tsumma arada at-tayammuma, kemudian dia ingin at-tayammuma kepada tayammum yang lain, dihadasin karena hadas, auli faridatin ukhra, atau karena kewajiban yang lain, auli ghairi dzalika, atau selain hal tersebut, fa innahu la yahrumu, maka sesungguhnya la yahrumu, tidak haram, alaihi, atas orang, al-qira'atu, apa, baca Al-Quran, alal madhabis sahih al-muhtari, menurut pendapat
pendapat menurut madhab as-sahih yang sahih al-mukhtari lagi dipilih. Jadi begini, ada orang tayamum, terus dia sholat, dia baca Quran, dia tayamum lagi karena udah kan kentut, atau karena pengen ngerjain sholat asar, itu kan wajib yang baru, harus tayamum yang baru. Nah itu bagaimana? Maka kata ulama, setelah tayamum yang kedua, dia tidak haram untuk membaca Al-Quran. Nah, itu untuk membaca Al-Quran itu menjadi tidak haram. Itu jadi tayamum yang kedua. Ya, itu contohnya paham tadi. Kan tadi satu tayamum, udah dia pakai buat sholat, dia pakai buat baca Quran. Nah, jadi pengen tayamum lagi. Tayamum lagi semisal ya karena hadas kata Imam Nawawi, auli faridoh, atau karena mau kerjain kewajiban yang kedua. Kan kalau kewajiban yang kedua nggak bisa pakai tayamum yang pertama karena tayamum konsepnya hanya untuk satu kewajiban dan beberapa sunnah. Nanti setelah tayamum yang kedua itu tidak apa-apa bagi dia untuk bacaan. Wa fihi wajhun li ba'di ashabi Syafi'i annahu la yajuzu wal ma'rufu al-awwal. Wa fihi, dan di dalam satu pendapat wajhun, adapun pendapat yang berbeda di ba'di ashabi Syafi'i bagi sebagian murid-muridnya Imam Syafi'i, annahu bahwa sesungguhnya la yajuzu tidak boleh apa baca Al-Quran. Wal ma'ruf, sementara pendapat yang dikenal al-awwalu adalah pendapat yang pertama. Kata pendapat yang kedua tidak boleh dibaca Al-Quran. Penjelasan ini kan kita sering berkuliah, baik yang di luar, tinggal kalau kita di perjalanan, kalau kita berangkat dari jam 5 di subuh dan kan sampai jam 5 dari sore, kan kita diajarkan saya untuk kita bingung kadang-kadang kalau di luar sih ya kali banyak abu atau apa lagi, kalau kita di pesawat atau di kereta itu kadang-kadang saya sendiri ragu dari mana gitu di pesawat. Ya kita kan hampir 10 jam berjalan, kadang-kadang kita mau di mana kita tayamnya, ini yang saya kadang-kadang sering ragu, atau di kereta ini gimana gitu. Nah ini jawabannya di teks berikut ini pas langsung setelah ini. Nah itu amma idza lam yajid. Adapun apabila tidak menemukan, al-junubu, orang yang junub tidak menemukan ma'an wala turoban, enggak nemu air dan enggak nemu debu, kan pasti deh. Baik di pesawat, di kereta, di bis gitu. Tapi kalau di bis masih berhenti rumah makan kadang-kadang. Tapi suku kadang-kadang kalau bis ngeyel, dibagi duit berapa aja nggak mau sih. Bis itu dulu, mereka bisa berhenti kereta. Karena saya pernah saya mau bayar supir apa nih. Saya bahas kita dengan koneksi gitu. Saya bayar nih 100.000. Yang penting subuh kasih saya waktu 10 menit, saya mau sholat di rest area, masuk ke rest area. Karena kan sekarang udah nyambung tol ya. Ya apalagi sekarang tol itu udah lebih ke timur. Awalnya kan Probolinggo timur, itu udah lebih ke timur lagi sekarang. Itu kan ngejos tol terus tuh, sampai ke terminal Pulau Gebang. Terminal Pulau Gebang itu masih area tol juga, turun langsung naik ke rantai. Dikasih duit nggak saya ini cuma-cuma. Nah itu biasanya kalau subuh repotnya subuh kalau di bis. Nah ini maka bagaimana apabila orang yang junub tidak menemukan air dan tidak menemukan debu, fa'innahu, maka sesungguhnya orang yang junub ini atau orang yang hadas tadi yusalli li hurmatil waqti, maka dia sholat li hurmatil waqti, untuk menghormat waktu, ala hasabi halihi, sesuai dengan keadaannya. Nah itu gitu. Jadi udah sholat aja tanpa harus wudu, tanpa harus tayamum, dan sholatnya itu disebut dengan sholat dihormatil waktu. Orang itu disebut dengan faqidut tahuraini, orang yang tidak menemukan dua bersesuci, air ataupun debu. Itu biasa kalau kita fikih kita jumpai faqidut tahuraini, orang yang tidak menemukan dua alat bersesuci, baik dia air ataupun debu. Bagaimana? Misalkan seperti tadi saya di bis, wudu nggak ada, tayamum nggak ada debu, ya udah sholat aja. Sholat fardhu subhi rakaat ini berarti ada nilai ta'ala sholat
karena sholat kita saat itu lihurmatil waktu, menghormat kepada waktu, karena di waktu itu kita memiliki kewajiban sholat. Itu begitu. Nantinya ketika kita sudah sampai di tujuan, kalau masih ada waktunya, maka kita kerjakan secara ada. Tapi kalau tidak ada waktunya, maka kita kerjakan secara qadha. Itu begitu. Tetap di qadha. Karena kita pelaksanaan sholatnya tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Itu begitu. Rukunnya apa? Kita sholat nggak berdiri, padahal kita dalam kondisi mampu untuk berdiri. Itu begitu. Syaratnya kita rusak. Makanya kalau kita ngaji, kita fikih, itu nggak boleh tayamum kepada bangku. Kalau kita ngaji mazhab Syafi'i ya, itu nggak boleh tayamum ke bangku pesawat, bangku bis, bangku kereta atau karpet. Kadang-kadang kita di Kaca. kaca apa gitu. Kalau kita makanya kalau kita tadi ngaji fikih Syafi'i itu nggak boleh. Kalau fikih Syafi'i itu harus bentuk turabun hubarun begitu katanya dalam fikih Syafi'i. Harus dalam bentuk debu yang nyata, yang terlihat oleh mata. Itu kalau kita ngaji kita fikih. Jadi waktu pembuatan waktu kita ada di otak kan kita membayanginnya gitu pembuatan. Ya sama, walaupun dalam era sekarang juga kalau kita bermadhab kepada Imam Syafi'i atau kepada murid-muridnya Imam Syafi'i, yang beliau para muridnya bermadhab kepada Imam Syafi'i, maka di situ debunya itu harus debu yang nyata. Kalau ini kan nggak nyata, walaupun begini keras, tapi kan tidak terlihat secara mata telanjang. Itu begitu. Tetap di bawah. Karena apa? Karena tadi syarat dan rukunnya kita masih belum memenuhi ya, di dalam apa namanya, di dalam pengerjaan sholat. Begitu. Kalau bahasa usul fikih itu tidak sukutu tolak, tuntutan yang diberikan kepada dia masih belum